Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi prakarya tentang kerajinan bahan tekstil untuk siswa SMP kelas 7 bersama saya Sri Mulya Mardian Astuti. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat 1. Memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat dari karakteristik bahan tekstil. Yang kedua, merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan tekstil. Berikut peta konsep materi kerajinan tekstil. Kita akan mempelajari tentang fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil, serta proses produksi kerajinan tekstil. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita menemukan berbagai macam kerajinan tangan yang terlihat sederhana dan unik. Salah satunya adalah kerajinan tekstil. Kerajinan ini pada umumnya terbuat dari sebuah kain. Coba kalian perhatikan gambar produk kerajinan bahan tekstil tersebut. Apa kalian pernah menjumpai produk kerajinan tersebut? Apa kalian pernah memilikinya? Ya, kerajinan tekstil dapat dibuat menjadi gantungan kunci, bros, pembatas buku, boneka jari, tempat pensil, dompet HP, dan lain-lain. Lalu apa itu kerajinan tekstil? Mari kita pelajari bersama. Pengertian kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil merupakan suatu karya yang dibuat dari berbagai bahan tekstil. Bahan tekstil umumnya berasal dari serat atau benang yang diolah menjadi sebuah kain. Hanya menggunakan bahan kain saja, kita bisa membuat banyak kerajinan tekstil yang unik dengan mudah. Bahan tekstil ini biasanya digunakan untuk berbagai kebutuhan kita sehari-hari. Salah satunya adalah busana atau pakaian. Tidak semua produk yang berbahan utama tekstil bisa disebut sebagai karya seni. Sebab perwujudannya harus memenuhi prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, unity atau kesatuan. Suatu benda yang dikatakan memiliki nilai seni estetis harus merupakan kesatuan dan perpaduan dari unsur-unsur pembentuknya secara baik dan sempurna. Yang kedua, complexity atau kerumitan. Suatu benda yang memiliki nilai estetis pada dasarnya tidaklah sederhana. Dalam pengertian, mengandung unsur-unsur yang berpadu dengan kerumitan tertentu, seperti saling bertentangan, berlawanan, dan saling menyeimbangkan. Sedangkan yang ketiga adalah intensity atau kesungguhan. Suatu benda dikatakan memiliki nilai estetis bukanlah suatu benda yang kosong, melainkan memiliki kualitas yang menonjol dalam penampilannya. Nilai itu bisa bersifat lembut atau kasar, gembira atau duka, suram atau ceria yang ditampilkan secara sungguh-sungguh. Pengertian kerajinan. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan serta memiliki nilai keindahan. Produk kerajinan umumnya memanfaatkan bahan baku yang tersedia dan dihasilkan melalui keterampilan tangan dengan alat bantu sederhana, serta diproduksi dalam jumlah yang terbatas. Keragaman bahan baku dan keterampilan daerah di Indonesia menghasilkan keragaman produk kerajinan tekstil di Indonesia. Untuk dapat mengembangkan tekstil tradisional Indonesia, kita harus mengenalnya lebih dalam. Produk kerajinan dibuat tentunya memiliki tujuan. Selain untuk menghias dan kegunaan praktis,
Produk kerajinan tekstil dibuat untuk berbagai fungsi. Berikut fungsi kerajinan tekstil. 1. Fungsi penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Misalnya, boneka, gantungan kunci, bros, hiasan dinding, dan sebagainya. 2. Fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya, busana atau pakaian, tas, dan aksesoris. Yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya adalah kain tenun ulos digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat Batak. Dan yang keempat adalah fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya adalah tenun dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Adapun prinsip kerajinan tekstil adalah sebagai berikut. 1. Keunikan bahan kerajinan. Maksudnya adalah semua macam bahan dasar untuk memproduksi kerajinan dapat digunakan sebagai kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Dalam mengolah bahan kerajinan fungsi hias diperlukan sebuah teknik yang sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan dan tujuan dari pembuatan produk kerajinan. Teknik pengerjaan sebuah kerajinan pun dipengaruhi oleh alat yang dipakainya. Peralatan yang digunakan juga bergantung pada kebutuhan penggunaan teknik tersebut. Teknik yang digunakan diantaranya adalah teknik jahit untuk tekstil menggunakan alat mesin jahit, teknik ukir untuk kayu menggunakan alat pahat, teknik rajut untuk serat menggunakan alat hakpen, teknik sulam untuk serat dan pita menggunakan jarum, dan lain-lain. Prinsip yang kedua adalah keterampilan tangan. Keahlian pengrajin merupakan keterampilan campuran antara berbagai jenis kerja, tetapi tetap dengan dasar kesadaran material. Kesadaran material adalah kesadaran bekerja melalui dan dengan peralatan yang ada pada kita. Prinsip yang ketiga adalah unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan keberaneka-ragaman bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Dan prinsip yang keempat adalah unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dilukis, diukir, dan dicetak. Ada dua jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Yang pertama adalah hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Sedangkan yang kedua adalah hiasan terstruktur. Hiasan terstruktur adalah pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Jenis produk kerajinan tekstil dibagi menjadi dua kelompok, yaitu benda hias dan benda pakai. Contoh benda hias adalah hiasan dinding, kemudian ada sarung bantal kursi, juga termasuk pada benda hias. Sedangkan benda pakai contohnya adalah bed cover, sarung bantal, tirai, tutup galon, tutup kulkas, taplak meja makan, tutup tudung saji, dan lain-lain. Ada dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu 1. Structural teknik dan yang kedua adalah dekoratif teknik.
Struktural teknik adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya tas yang dibuat dengan teknik rajut. Yang kedua, dekoratif teknik adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Demikian pembahasan tentang kerajinan bahan tekstil hari ini. Materi tersebut bisa kalian baca pada buku paket prakarya semester 1 aspek kerajinan. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta mencuci tangan. Semoga kita semua selalu sehat. Baik, jika ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.